proyek gitu. Karena proyek itu memang tidak diajari pelajaran tapi mengembangkan talentanya. Dia mau bikin proyek apa dibahas bersama temannya. Itu sudah kita laksanakan. Ada 3 tema dalam 1 tahun. Kemudian berikutnya, informasi berikutnya bahwa kurikulum Merdeka ini mengikuti pembelajaran berdiferensiasi. Itu artinya bahwa siswa satu dengan yang lain berbeda. Ada kemungkinan tidak sama produk, tidak sama konten, tidak sama proses, tidak sama lingkungan belajarnya. Maka hasilnya produknya tidak sama. Itu menyebabkan ada kecenderungan siswa itu naik semua. Tapi jangan penjelasan nanti melihatnya jangan lihat oh anak naik guys, jangan begitu. Tapi lihat capaian-capaian akademik dan non akademiknya serta karakternya. Sebab ada kalanya dia naik tapi sakjane ngono secara karakter dia ada kendala. Sakjane naik secara pembelajaran ada yang tidak melampaui KKM-nya. Sakjane ditulis naik tapi sakjane karakternya belum terpenuhi. Itu ada pendampingan sampai kelas-kelas berikutnya. Nek penjenengan tidak fokus padahal putra penjenengan itu nanti ada beban tagihan yang harus dijalankan pada fase berikutnya. Fase putra penjenengan ini fase E, nanti kelas 11-nya itu fase F. Naik di fase F tapi jek duwe utang. Lah tagihan itu harus dilaksanakan bareng dengan tagihannya kelas 11. Lah tagihan itu minimal harus dilaksanakan 3 kali pertemuan. Itu ada jejak treatmentnya. Jadi foto-foto kegiatannya ya ada, catatan-catatan materinya ya ada, evaluasinya ya ada. Nanti kalau memenuhi maka raportnya bisa diperbaiki. Tapi kalau penjenengan harus yang penting munggah, ada kerugian di setelah lulus. Mungkin kuliahnya nanti mempersyaratkan mata pelajaran sing sakjane itu mata pelajaran pendukung menjadi tidak bisa karena tidak lulus. Kemudian juga wala kuliah anakku nyambut gawe mungkin ada penggawean sing mensyaratkan mata pelajarannya gak oleh sing di bawah KKM. Jadi mohon hati-hati untuk misalnya harus diperbaiki dalam pendampingan ke depan. Kemudian pada pelajaran pendampingan ini termasuk pendampingan karakter nih Bapak Ibu. Jadi karakter di situ mungkin tidak tertulis, tapi ada yang pernah terkendala dalam pensusila, pornografi, miras narkoba. Nah itu sebenarnya kan fatal. Tapi kita tetap menaikkan. Tapi kalau ada wali kelas memberitahu ibu, bapak ini sebenarnya ada kendala di sini, maka mohon untuk nanti berikutnya diperhatikan. Selalu komunikasi dengan wali kelas agar pendampingannya berhasil baik. Seperti itu, ya, itu untuk kecenderungan naik. Tapi memang ada keadaan ideal yang ditetapkan di sekolah, yaitu sikap harus baik. Sikap baik itu berarti tidak terkendala tadi. Itu hal 4 hal sing nemen tadi. Begitu kena ini sebenarnya dia agak berhak mendapatkan sikap baik. Itu tidak naik mestinya. Kemudian juga harus memperhatikan pembelajarannya tadi sudah dilaksanakan atau belum. Kemudian keadaan idealnya adalah KKM-nya 75. Jadi kalau misalnya KKM-nya ada yang di atas itu berarti dia harus pendampingan di kelas berikutnya. Kemudian keadaan ideal berikutnya adalah bahwa kehadiran harus minimal 85%. Jadi penjenengan ojo gampang-gampang ngajak putrane nek gak penting tenang.
Jadi ada yang diajak ke luar pulau sampai seminggu, terus dihitung misalnya. Nanti kalau misalnya nggak sampai 85%, berarti sebenarnya dia nggak naik. Nggak naik, padahal ini kecenderungannya naik bagaimana? Ya ada pendampingan, kehadiran. Misalnya kalau di luar negeri itu ada semacam apa ya, kerja sosial gitu. Nah, anak yang kurang mestinya ya nanti pada saat libur siswa dia masuk untuk tambahi kekurangannya dengan bakti sosial di sekolah, kerja sosial di sekolah, nyapu misalnya, bersih-bersih, tanda tangan absen sudah masuk, ini berarti pendampingannya nanti bisa berhasil. Jadi nanti monggo ada, kita kadang-kadang mengurus ngesakno diunggah, padahal nggak masuk ditulis masuk. Tapi nanti berikutnya harus benar-benar masuk ya masuk. Kalau diberitahu wali kelas bahwa ini sajane kurang loh Bu. Nah, ini monggo nanti 2 hari masuk ke sekolah pada saat libur. Kalau libur sekolah mesti buka, karena liburnya siswa itu nggak sama dengan liburnya guru. Guru masih masuk, jadi masih bisa untuk memantau. Katanya itu untuk yang saya sampaikan kecenderungan naik. Jadi ada keadaan ideal yang harus dipenuhi. Kalau tidak ideal berarti dia sebenarnya harus pendampingan di fase berikutnya. Kemudian informasi berikutnya adalah tentang peminatan. Nah, untuk program peminatan ini, jadi ini berkebalikan dengan dulu Bapak Ibu. Kalau dulu itu sekolah menyediakan IPA, IPS gitu. Kalau sekarang kita itu melihat prospek program studi lanjutnya itu apa, kebutuhan mapel pendukungnya apa saja. Jadi kalau misalnya akan ke farmasi, dia harus mempunyai nilai IPA terutama kimia harus baik, nilai matematika harus. Dan kita sediakan mapelnya. Kelompok dari prodi ini itu kelompoknya ini. Kelompok mata pelajaran ke-1. Kedua kalau farmasi itu kedua. Kalau ke-1 itu yang maunya teknik-teknik. Teknik-teknik pelajarannya apa saja? Ini kita sediakan kelompok mata pelajaran yang pertama itu tentang teknik-teknik tadi. Kemudian ada kelompok mata pelajaran ketiga itu sudah berbau sosial, tapi ada ekonomi, ada informatika, ada matematika lanjutnya. Jadi juga masih hitung-hitungan. Yang keempat itu kelompok-kelompok yang IPS murni. Demikian. Tidak berarti kelompok 4 itu adalah kelompok paling rendah. Tidak sama sekali. Tidak berarti kelompok pertama itu adalah kelompok paling unggul. Tidak sama sekali. Semuanya kita pilih sesuai dengan prodi lanjutan yang diinginkan. Makanya pengelompokan siswa menurut mata pelajaran kelompok itu tadi bukan karena rankingnya dari atas ke bawah sing elek-elek gede gede sing kelompok mata pelajaran keempat sing api-api ke-1, bukan begitu, tapi sesuai dengan minat prodi yang ingin di studi lanjutnya nanti seperti itu. Jadi pengelompokan ini nanti sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan. Tidak hanya minat, gitu ya. Jadi keberhasilan siswa itu mesti ditentukan oleh minat, bakat, dan kemampuan. Minatnya kita sudah menyebar angka, di mana angkanya nggak ada saya milih mapel kelompok 1, milih kelompok 3, enggak. Tapi dia itu prodi lanjutnya nanti akan kemana, gitu. Nanti nek prodi lanjutnya ini berarti dia harus masuk dengan kelompok mata pelajaran apa saja, peminatannya apa saja, seperti itu. Nah, setelah kita kelompokkan, itu baru di ranking sesuai dengan mata pelajaran yang diinginkan. Nanti kalau yang ranking yang diminati lebih banyak dari kuota, tentu saja ada batas kuota. Karena gurunya kan terbatas Bapak Ibu. Jadi gurunya sesuai dengan adanya pada kelompok mata pelajaran 1, ya 1 KP kita buat, tapi kan nggak begitu. Guru yang kita punyai kan menyebar. Ada
kita peroleh dari angket tadi. Tapi angketnya tidak hanya milik IPA atau IPS, nggak begitu seperti dulu ya, tapi dia itu mau program studi kemana, seperti itu. Kemudian bakatnya bagaimana? Kita sudah berusaha untuk bekerja sama dengan pihak luar melaksanakan tes psikologi. Kadang-kadang capaian hasil rapor itu tidak sama dengan hasil tes psikologinya. Kadang-kadang anak itu sebenarnya punya bakat pinter, tapi terkena pengaruh lingkungan, lalu sinau, bola naik dan sebagainya, capaian hasilnya nggak bagus. Itu masih bisa kita pertimbangkan untuk masuk sesuai dengan keinginannya. Tapi kalau tidak ada pendukung bakat, tidak ada pendukung hasil kemampuan, hanya keinginan saja, mohon untuk mempertimbangkan. Sebaiknya tidak mendesakkan diri untuk hanya memakai dasar keinginan saja. Ini kita sudah mengelompokkan, tapi masih ada kemungkinan. Misalnya kelompok itu menurut penjenengan tidak sesuai, sebaiknya mencari pengganti. Jadi misalnya di kelompok 3 ini mau pingin ke kelompok 2. Kelompok 2 sing enek sing aku ora kerasan aku nek mata pelajaran ini tok. Aku main kelas 3 lah, itu bisa ditukar. Tapi kalau tidak ada yang ditukar, berarti penjenengan nanti akan dua kemungkinan. Yang pertama akan mendesakkan teman lain untuk pindah. Yang kedua akan sama-sama dimasukkan, tapi resikonya akan ada catatan merah di Dapodik. Karena Dapodik itu hanya 36 kotanya. Kebetulan kelas 10 ini satu kelas 36 semua. Jadi kalau misalnya ada 35 itu masih enak. Ini 36 semua. Jadi kalau satu mendesakkan ke kelas lain, pasti itu nanti akan merah di Dapodiknya, kelip-kelip merah. Saya tidak tahu implikasinya apa merah itu, tapi yang jelas itu catatan bahwa ini melampaui pagu. Mungkin ke depan ya tidak apa-apa, baik-baik saja, saya tidak tahu. Tapi bisa juga orang iso melok ujian, nah, seperti itu misalnya, saya tidak tahu. Tapi sementara itu beda gitu. Kalau melampaui pagu di Dapodik ada catatan merah bahwa itu melampaui pagu. Kemudian bahwa mapel-mapel pendukung ini sebenarnya kita arahkan kepada nanti kalau anak-anak itu kuliah melalui jalur SNBP yang berbasis prestasi. Sebab kalau dia memilih hukum misalnya, kok dia milih paket satu yang tidak ada kewargaan negara dan sebagainya, tapi kewargaan negara ada semua, kan dia lebih baik masuk ke paket ketiga, kelompok ketiga. Tapi dia masuk kelompok satu, ada salah satu mata pelajaran pendukung yang nggak ada. Nah itu kan rugi nanti pada saat SNBP tadi, seleksi nasional berbasis prestasi tadi. Tapi kalau penjenengan mempunyai pemikiran, aku melok SNBP rapopo, aku melok SNBP seleksi nasional berbasis tes, itu boleh-boleh saja. Pasio kelompok 4 meh masuk kedokteran juga boleh, karena pada saat SNBP tidak ditanyakan tes kimia atau matematika, tapi ada matematika, itu masuk kelompok numerasi, isinya tidak pelajaran matematika tapi matematika logika. Jadi pada tes itu nanti tesnya hanya berupa literasinya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Numerasi itu berupa matematika logik, jadi logika. Kemudian ada tes skolastik gitu. Jadi nggak apa-apa misalnya penjenengan putranya kelompok 3 atau kelompok 4 mau kuliah ke farmasi atau kedokteran pertanian, nggak masalah. Apalagi kalau anaknya punya minat besar, tekad besar untuk belajar, bisa tak
nanti kan baru-baru pelajarnya bisa. Nanti ya Bapak Ibu ya. Jadi saya berharapnya nanti yang dibagikan itu tidak begitu banyak menimbulkan konflik, tapi sudah bisa diterima dengan baik. Tapi kalau ada beberapa yang kurang setuju tadi seperti itu solusinya. Coba cari pengganti di kelas yang diinginkan. Kemudian kalau tetap saya pokoknya sepiye-piye ini ada dua kemungkinan tadi. Kemungkinan pertama berarti penjenengan mendesakkan salah satu untuk pindah. Kemudian kedua, dua-duanya ditaruh di situ, tapi di kodenya merah. Ngaten deh Bapak Ibu, ini untuk keterangan dari saya. Ini saya juga mohon doa. SMA Negeri 2 Bojonegoro ini sedang dalam upaya mencapai adiwiyata mandiri. Yang tahun kemarin kita sudah berhasil adiwiyata nasional, sekarang meningkat yang paling tinggi yaitu adiwiyata mandiri. Semoga berhasil. Dari saya, untuk saya cukup sekian, nanti biar ditambahkan keterangannya oleh kurikulum saya lebih paham dan nanti penjenengan bertanya ke kurikulum atau ke BK tentang masalah ini. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah.